Kita sering banget menyalahkan keadaan. Duit habis melulu, gaji nggak pernah cukup, masa bisa nabung? Ya, nanti aja deh nabungnya kalau misalnya gaji udah nambah gitu. Begitu gajinya nambah lagi, nggak bisa nabung lagi, malah nambah utang. Sebetulnya bukan jumlah gajinya yang kurang, tapi cara kita atur duit selama ini salah. Nah, kita bahas sama-sama yuk. Kenapa kita selama ini nggak bisa nabung? Kesalahan yang pertama, menggabungkan rekening tabungan dengan rekening kebutuhan sehari-hari. Jadi kamu cuma punya satu rekening, begitu gaji masuk ke rekening itu, lalu kamu akan berpikir bahwa pokoknya sekian itu untuk tabungan, tapi ada di rekening yang sama gitu. Itu menyebabkan setiap kali kamu ke ATM, kamu merasa uang kamu masih ada, padahal kamu sudah alokasikan sejumlah uang untuk tabungan di rekening yang sama. Seharusnya rekeningnya dipisah, rekening tabungan sendiri yang gak bisa diotak-atik gitu ya, dan rekening yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa alokasikan rekening-rekening tertentu gitu untuk kebutuhan yang beda-beda, untuk tujuan keuangan yang beda-beda. Kayak misalnya satu rekening untuk sekolah anak, kemudian satu rekening untuk dana darurat, satu rekening untuk liburan atau apalah, terserah kalian sendiri gitu ya, bagaimana mengalokasikan gaji setiap bulan. Jadi tiap kali gajian gitu kamu tahu berapa persen mau ditaruh di sekolah anak, berapa persen mau ditaruh di dana darurat, berapa persen mau ditaruh di liburan dan lain-lain. Dengan begitu jadinya kan terpisah gitu. Kamu tahu bahwa yang kamu bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari hanya dari satu rekening aja, yang lainnya jangan diganggu-ganggu. Berikutnya, berpikir bahwa menabung dan investasi itu sama, padahal menabung sama investasi itu beda. Pada saat kita menabung, kita taruh uang kita di bank, itu bank akan memberikan imbalan berupa bunga. Nah, bunganya itu biasanya rendah, low risk, low return. Kenapa low risk? Karena memang uang kita di bank itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah dengan adanya bunga. Beda dengan investasi, kalau investasi itu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, tapi resikonya juga lebih tinggi. Misalnya kamu taruh uang kamu di saham, harga saham itu bisa naik, bisa juga turun. Pada saat harga saham naik, kamu punya uang juga ikut bertambah, tapi pada saat harga saham turun, uang kamu juga ikut berkurang. Jadi high risk, high return. Sebelum melakukan investasi, belajar dulu, jangan ikut-ikutan. Jangan teman-teman lagi pada beli saham, ikutan beli saham, ntar harganya turun temennya disalahin. Jangan gitu, jadi kita harus belajar dulu apa sih sebetulnya saham itu gitu kan. Kira-kira jenis saham apa yang cocok nih buat saya gitu. Terus deh gitu, perusahaan yang saya mau beli sahamnya itu apa sih, perusahaan apa, kinerjanya bagus apa enggak. Cocoknya kalau saya taruh uang saya di sini itu untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek gitu. Ya jadi pelajari dulu. Kalau misalnya kamu mau investasi di reksadana, pelajari juga reksadana itu apa. Ternyata reksadana itu ada macam-macam jenisnya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham dan lain-lain. Kalau kamu mau investasi di emas bisa juga, kamu pelajari dulu. Kemudian investasi di properti bisa juga. Ada banyak macam jenis investasi. Jangan taruh uang kamu sembarangan. Ya, betul-betul belajar apa sebetulnya yang kamu akan hadapi gitu. Sebetulnya jenis investasi apa yang cocok buat kamu. Sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu. Jangan investasi dengan uang panas. Jadi ada uang panas, ada uang dingin. Ya, uang panas itu adalah uang yang kita perlukan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan investasi pakai uang panas. Kalau pakai uang itu nanti kalau hilang, kalau berkurang jumlahnya kita stres sendiri gitu. Ya kan? Pakai uang dingin artinya uang yang tidak dipakai untuk jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktunya berapa lama kamu yang tahu gitu. Jadi pakai uang dingin untuk investasi. Kesalahan berikutnya, belanja dulu baru kalau ada sisa ditabung. Kalau begini caranya sih kemungkinan besar setiap bulan gak ada sisanya. Jadi biasakan untuk pay yourself first. Artinya kita biasakan kalau gaji masuk itu langsung disisihkan dulu buat tabungan. Lebih baik lagi kalau kamu pakai layanan auto debit dari bank. Jadi bank itu akan membantu kamu setiap kali gaji kamu masuk langsung didebit sama dia, dipisahkan sama bank masuk ke dalam rekening tabungan. Jadi gak menggoda-goda kamu gitu. Ada di rekening yang terpisah. Nah, dengan begitu jadinya kamu bisa pakai rekening yang untuk sehari-hari dengan lebih baik gitu kan, karena uangnya sudah dipisahkan sama bank. Nah, biasakan untuk pay yourself first. Jangan belanja dulu baru habis itu nabung. Tagihan kartu kredit bayarnya minimum. Salah nggak sih sebetulnya kalau kita pakai kartu kredit?
Nggak salah sih sebetulnya, tapi kita harus tahu banget nih bahwa pada saat kita pakai kartu kredit, kita bisa bayar full. Karena kalau kita bayarnya minimum payment, bunganya itu kan akan terus tuh setiap bulan nambah gitu kan. Dan itu akan menjadi beban kita di bulan-bulan yang akan datang. Jadi sebetulnya kita mesti ngerti bahwa limitnya kartu kredit itu sebetulnya bukan uang kita sekarang, tapi uang kita yang akan datang. Jadi jangan sampai kita membebani diri kita sendiri nanti di depan gitu kan. Jadi kita jadi nggak bisa nabung nanti di depan karena kita harus bayar kartu kredit terus gitu. Jadi pastikan pada saat kita pakai kartu kita bisa bayar full. Punya kebiasaan menggampangkan segala sesuatu. Sekarang ini kita hidup di era yang serba mudah. Segala sesuatu serba mudah. Kita tinggal klik, kemudian barang yang kita mau datang ke rumah. Kemudian kalau kita lagi lapar, tinggal klik, ojek online datang anterin makanan buat kita. Nah, kalau kita lihat baju yang lucu gitu di toko, aduh tapi uangnya belum cukup, gimana ya? Gampang lah, ada pay later, bisa dicicil. Segala sesuatu jadi serba mudah, ya kan? Sebetulnya kemudahan-kemudahan itu bagus buat kita, tapi hati-hati, kita bisa terjebak juga dalam kemudahan-kemudahan itu. Yang ada kita jadi nggak bisa nabung, malah jadi nambah hutang. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan, pantas aja kamu nggak bisa nabung karena gaya hidup kamu nggak sesuai dengan penghasilan kamu saat ini. Demi supaya bisa keep up dengan teman-teman kamu, ya udah deh tuh kamu beli barang-barang yang sebetulnya di luar kemampuan kamu. Yang ada ya gitu deh, gimana sih orang-orang lain kok bisa gitu, kok nggak apa-apa lah teman-teman keren, gue juga mesti kelihatan keren. Gengsi kan, masa mereka pakai tas bermerek, gue pakai tas biasa-biasa aja. Hahaha, aduh udah deh ya, makan deh tuh gengsi. Udahlah gak usah seperti itu. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kamu. Bahkan kalau bisa hiduplah di bawah kemampuan kamu yang sesungguhnya. Jadi kamu masih bisa nabung. Gak usah pusing apa kata orang lain. Jangan beli sesuatu hanya untuk memuaskan matanya orang lain. Kamu tuh udah keren apa adanya. Gak usah mau jadi seperti orang lain. Cukupkan aja diri kamu dengan apa yang ada pada kamu saat ini. Hati jadi lebih tenang dan gak perlu banyak-banyak utang-utang. Dan juga tabungan kamu jadi lebih banyak. Jadi mulai sekarang supaya kamu bisa nabung, ubah cara kamu mengatur uang kamu. Oke? Ya tenang aja, belum terlambat kok. Selalu ada kesempatan kalau kita mau ada niat untuk bisa berubah. Kalau kamu mau belajar lagi tentang bagaimana cara ngatur-ngatur duit, saya punya playlistnya di sebelah sini. Nanti kamu lihat di sini ya. Kita ketemu lagi nanti di sana. Seneng banget bisa sharing sama kamu hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye.